Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 pembelajaran kedua. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, ada contoh ekosistem air tawar. Ini contoh ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Nah, ada ekosistem hutan hujan. Nah, ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkatan curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga, mamalia seperti zebra dan singa. Nah, ada ekosistem padang rumput, ekosistem gurun. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang biasa hidup pada ekosistem ini antara lain adalah semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Nah, lalu ada ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajag biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Nah, kalian tadi sudah membaca mengenai teks tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, kalian cari pikiran utama atau apa yang ada di dalam paragraf 1 tuliskan. Nah, pokok utamanya, lalu tuliskan informasi pentingnya. Nah, kerjakan di halaman 13. Nah, sekarang ke penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagikan menjadi 3 golongan, yaitu golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang memakan berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki tumbuhan gigi yang khusus. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring.
Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contohnya, hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Nah, kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagai besar, hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan yang buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan menggoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga dapat berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Nah, kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang memakan makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berasal dari hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contohnya orang utan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk kelompok omnivora. Nah, selanjutnya, pertama, pilihlah satu hewan dari setiap kelompok berdasarkan penggolongannya. Pilih yang kamu sukai. Carilah informasi tentang hewan tersebut, termasuk habitat aslinya, makanannya, serta cara hewan tersebut mendapatkan makanannya. Nah, gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan yang kamu tulis. Nah, kamu dapat melengkapinya dengan gambar yang kamu tuliskan. Misalnya dikerjakan di buku tulis. Misalnya yang pertama itu kita hewan karnivora, contohnya singa. Nah, kalian gambar singa di sini. Lalu kalian cari informasi mengenai singa tersebut. Habitat aslinya di mana? Makanannya apa? Nah, kalian tuliskan. Terus yang kedua, misalnya kelinci. Itu pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, kalian cari informasinya. Nah, terus hewan omnivora, pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Misalnya orang utan. Nah, kalian gambarkan orang utannya, lalu kalian tuliskan informasi-informasi penting. Nah, kerjakan di buku tulis. Nah, yang kedua, sebutkan paling sedikit 3 jenis ekosistem yang kamu ketahui. Nah, tadi kan sudah belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, paling sedikit kalian bikin 3 atau digambarkan ekosistemnya 3. Misalnya mau menggambarkan gurun, di sini gurun, misalnya di sini hutan hujan tropis, dan misalnya di sini tundra. Nah, kalian gambarkan. Bebas, terserah kalian, asal 3 jenisnya. Nah, lalu kalian sebutkan paling sedikit 2 perbedaan antara Nah, lalu sudah digambar itu, kalian tuliskan di sini misalnya terdapat hewan apa saja, hewan herbivora atau karnivora misalnya. Nah, yang ini tidak usah dikerjakan. Nah, ini enggak usah dikerjakan. Kalian cukup menggambarkan jenis-jenis ekosistem, 3 jenis. Nah, lalu tuliskan setelah digambar. Nah, kalian tuliskan hewan-hewan apa saja yang berada di dalam ekosistem tersebut. Misalnya mau tumbuhannya, mau hewannya, kalian tuliskan. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, boleh kalian langsung tanya kepada Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.